Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka buku paketnya di halaman 68. Sudah? Ya, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagi yang baru join, silahkan disiapkan buku paketnya di halaman 68. Yaitu kita masih pengulangan untuk materi yang bab ini, yaitu tentang huruf jar. Huruf jar, bentar. Ya, dilihat tata bahasa. Dilihat ya. Perhatikan bukunya. Dan boleh perhatikan juga di layar. Tata bahasa yaitu harfu jarrin atau huruf jar. Ini screen sharingnya ada di layar kalian ya. Huruf jar atau harfu jarrin. Perhatikan. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur atau kasroh. Biasanya akhir isim tersebut ditandai dengan harokat kasroh. Gitu. Jadi tugasnya huruf jar ini yaitu dia mengkasrohkan harokat yang paling akhir. Ya, harokat yang paling akhir. Nah, di bab kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang khobar yang tersusun dari huruf jar dan isim majrur. Sekali lagi, dalam bab ini kita akan mempelajari yaitu huruf jar, khobar yang tersusun dari huruf jar dan isim majrur. Perhatikan layarnya ya. Kemudian contohnya di sini nah, kemudian di sini ada beberapa huruf jar yang kita pelajari ada 8. Ya, yang kita pelajari ada 8. Yaitu huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Nah, dan ini harus dihafal. Huruf jar ini harus dihafal. Ada 8 huruf jar yang kita pelajari. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, ba atau bi artinya dengan, kaf artinya seperti, dan lam artinya milik kepunyaan.
Sekali lagi Bapak ulang, huruf jar itu tugasnya mengkasrohkan harokat yang paling akhir. Contoh misalnya al-faslu. Ya, al-faslu. Ketika di depannya ada huruf jar, fi, fil, fasli. Nah, seperti itu. Yang tadinya al-faslu, kemudian di depannya ada huruf jar, diantaranya fi, atau misalnya min, artinya dari kelas, minal fasli. Gitu, yang tadinya faslu, kemudian di depannya ada huruf jar, maka harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh atau majrur. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Al-kutubu, mohon maaf, ini karena kecil mungkin tulisannya jadi harokatnya agak tidak terlalu kelihatan. Ya. Al-kutubu ala rafi. Artinya buku-buku itu di atas rak. Ya. Ini menjadi al-kutubu menjadi mubtada karena dia isim yang terletak di awal kalimat yang harokat terakhirnya berupa dumah. Perhatikan. Mohon maaf untuk tidak dicoret-coret ya layarnya. Nah, ini menjadi namanya mubtada karena dia isim rofa yang terletak di awal kalimat dan harokat terakhirnya berupa dummah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini mubtada dan ala rafi menjadi khobar. Perhatikan, ala rafi menjadi khobar yang tersusun dari dua kata. Ya, yang tersusun dari dua kata. Yaitu yang pertama kata huruf jar. Huruf jarnya ini ala. Kemudian yang kedua tersusun dari isim majrur. Ar-rafi. Ya. Bapak ulang sekali lagi. Jadi pada kalimat pelajaran kali ini kita membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yaitu yang khobarnya terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Contohnya sudah ada ini yang di buku Bapak pindahin ke sini. Ya. Al-kutubu menjadi mubtada karena dia berada di awal kalimat dan harokat terakhirnya bu-nya itu berupa dummah. Kemudian khobarnya terdiri dari dua kalimat. Mohon maaf, dua kata. Yang pertama isim majrur. Mohon maaf, yang pertama huruf jar. Yang kedua isim majrur. Ya, sampai sini insya Allah paham ya. Ini pelajaran kemarin ketika tatap muka kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, karena kita sudah tidak tatap muka 3 mingguan. Ya, kita sedikit mengulang di pelajaran yang kali ini. Kemudian yaitu contoh yang kedua, al-maktabu, mohon maaf, al-maktabu fil fasli. Artinya meja itu di dalam kelas. Sama, ini pun sama. Jadi kalimat pada pelajaran kali ini yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Cuma saja kalau di pelajaran yang sebelumnya yaitu khobarnya yang terdiri dari zorof dan isim majrur. Nah, kali ini khobarnya yang terdiri dari huruf jar dan isim
dan isim majrur. Gitu. Makanya itu kalian harus hafal zorof dan juga isim majrur. Mohon maaf, dan juga huruf jar. Ya, zorof dan juga huruf jar kalian harus hafal biar bisa membedakan antara huruf jar dan juga zorof. Seperti itu. Dakhila sama fi artinya sama. Dakhila artinya di dalam, fi artinya di dalam. Sama ya? Gitu. Cuma yang membedakan di sini, fi itu adalah huruf jar dan dakhila adalah zorof. Beda kan? Artinya sama, tapi masing-masing beda kelompok. Gitu. Ya. Contoh, misalnya Bapak dan Radit sama-sama manusia. Gitu. Ya. Bapak dan Radit Akbar sama-sama manusia. Yang membedakan apa? Kelompoknya. Bapak terkelompok dan tergolong orang-orang yang ganteng. Dan Radit Akbar tergolong orang-orang yang ganteng banget. Wih, ganteng banget nih Radit nih. Iya, tapi Bapak bohong ya. Enggak kok, bener. Ganteng, lucu. Itu. Sampai sini insya Allah paham ya. Jadi untuk huruf jar, kalimat pada bab kali ini yang terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar yang terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Insya Allah gampang lah ini dipahaminya. Gitu. Ya. Kemudian, oh sudah. Berarti sekarang dibuka buku SKI-nya di halaman itu. Nanti kalau kurang jelas, kurang paham, boleh japri ya. Pas saya tadi belum paham gini gitu. Halaman 26 LKS. Sudah? Ya. Yang kedua, yaitu bagian yang terakhir daripada Khalifah Umar bin Khattab, yaitu jasa-jasa dan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini termasuk daripada rangkuman juga ya. Ini termasuk daripada rangkuman juga, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Boleh digarisbawahi, persiapkan pensilnya atau mungkin stabilonya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Digarisbawahi, menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Selama memerintah, Umar banyak membuat keputusan-keputusan penting mengenai cara pengaturan kehidupan kaum muslimin. Seperti diketahui, pada waktu itu wilayah Islam telah bertambah luas dan pemeluknya tidak berasal dari masyarakat Arab saja. Ya, dan waktu itu Islam itu perluasannya sampai ke negeri Syam. Jadi ada di dalam hadis yang kedua itu, An Atha ibni Yasar, An Ka'bil Ahbar,
Itu dari hadis yang kedua, ada si Ato punya ayah si Yasar. Ya, si Ato punya ayah si Yasar. Ya Alia ya. Alia palanya goyang-goyang. Nah, iya katanya iya. Si Ato punya ayah si Yasar. Kemudian si Ato di sini disuruh mempelajari kitab Taurat. Ya, disuruh mempelajari kitab Taurat. Kitab Taurat itu turun kepada Nabi siapa? Ada yang bisa jawab? Angkat kepala, angkat kepala. Angkat tangan. Nabi Musa. Nah, 100. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Nah, Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Nah, kemudian kata si Yasar begini di bahasa Bapak ya. Atau kamu pelajarin kitab Taurat kecuali yang satu lembar. Semua kamu pelajari kitab Taurat. Semuanya. Kecuali yang satu lembar. Satu halaman. Jangan dipelajari. Dikemanain wahai ayah? Ya. Dikemanain wahai abi? Di mana dikemanain papi? Gitu. Kata ayahnya katanya masukin ke dalam kotak, kemudian kunci rapat-rapat. Yang satu lembar ini nih, kata si Yasar, katanya jangan dipelajarin, kamu masukin ke dalam kotak, wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat, jangan dipelajari, satu lembar. Satu lembar. Ya. Satu lembar. Satu lembar nih. Ya kan? Satu lembar. Nah, kemudian setelah itu falam mama tabi, setelah ayahnya meninggal, ayahnya si Atok ini meninggal, namanya si Yasar. Nah, barulah di situ fatah tuhu, maka bukalah, kata ayahnya. Intinya gini, Atok, kamu pelajari kitab Taurat, seluruhnya kamu pelajari kecuali satu. Jangan dipelajarin, kamu masukin ke dalam kotak kunci rapat-rapat. Nanti kalau ayah sudah meninggal, barulah kamu buka. Nah, di situ di kitab Taurat itu apa isinya? Di situ. Fa'idha fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Maka nanti akan datang Nabi akhir zaman nih, kata si Yasar nih. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Bekasi, bukan, di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada cerita bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah, kemudian hijrahnya ke mana? Brebes, bukan ke Brebes. Masuk ke Brebes. Bukan Madinah. ke Madinah. Lahir di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, dan perluasan daripada pemerintahannya menyebar ke negeri Syam gitu. Hasilnya semuanya yang telah Nabi SAW dakwahkan, yaitu yang telah Nabi sebarkan agama Islam menyebar sampai ke negeri Syam. Gitu. Nah, makanya di sini dijelaskan ketika di kala Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab itu wilayah Islam telah bertambah luas dan pemeluknya tidak berasal dari masyarakat Arab saja. Banyak yang yang berasal dari luar masyarakat Arab, dan sampai sekarang sampai ke Indonesia gitu ya, paham ya. Nah, ini cerita daripada perluasan
agama Islam yang diperjuangkan oleh para Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian di sini di antara usaha-usaha yang penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Sambil ngemil nggak apa-apa ya Radit ya. Sambil ngemil nggak apa-apa, yang penting fokus belajarnya ya. Usaha penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat lembaga-lembaga dalam urusan agama. Apa aja? Banyak. Di antaranya yaitu ada Baitul Mal. Ya, itu jasa-jasa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nah ini. Yang kedua, melanjutkan pengelolaan Baitul Mal yang dibangun oleh pada zaman maaf, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wevia Azura, ngapain kirim-kirim gambar love? Yang ketiga, menetapkan tahun Hijriah atau kalender Hijriah. Kapan terjadinya kalender Hijriah? Yaitu menetapkan tahun Hijriah atau kalender Hijriah pada saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Nabi dalam perjalanan ngumpet di dalam kasur di dalam gua yang namanya gua Sur. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di gua apa? Ayo, pertama kali Nabi menerima wahyu. Boleh? Dengerin. Ayo, di gua apa? Tet. Itu siapa yang jawab tuh? Hiro. Gua Hiro. Ya, Gua Hiro. Nah, itu ditetapkannya tahun Hijriah ketika Nabi pertama kali hijrah. Nah, itu menjadi tahun baru buat kita umat Islam. Jadi bukan tahun baru Masehi, kalau kita tahun baru Hijriah, ya. Kemudian yang keempat, membuat mata uang, membuat alat tukar menukar. Kemudian yang kelima, membangun angkatan perang seperti TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau kita nih TNI, mungkin pada zamannya Sayyidina Umar, Allahu a'lam namanya tuh apa. Ya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sekarang diganti menjadi TNI. Nah, itu dibangun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sudah ada. Ya, angkatan perang itu sudah ada. Dan kalau sudah ikut perang, jangan coba-coba kabur. Ya, jangan coba-coba kabur. Karena daripada dosa yang tidak diampuni, yaitu orang yang lari dari perang. Gitu. Ya, Levi mau jadi TNI. Levi mau jadi TNI. Mau ya? Mau. Cuma nanti kalau perang, jangan kabur. Misalnya kamu jadi komandan nih. Jadi komando, jadi apa ya? Jenderal deh, pokoknya udah yang paling depan deh perang. Ketika Levi sudah teriak, misalnya perang sama pasukan gajah misalnya gitu kan. Perang, serang, kata Pak Levi gitu. Ketika anak buahnya semua udah maju ke depan, Pak Levi mundur. Jangan. Curang itu. Masa komandannya mundur. Nah itu salah satu orang yang kabur dari peperangan itu diantaranya orang yang
tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kabur dari perang, kemudian orang yang musyrik, dan yang ketiga yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Tuh hati-hati. Ya. Kemudian yang keenam, mengatur gaji pegawai dan tentara. Ya, pegawai kepemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab digaji dan sampai sekarang pun digaji. Kemudian yang ketujuh, perluasan wilayah Islam hingga Syam dan Persia. Nah, ini yang tadi Bapak ceritakan ya, dalam hadis sudah ada itu apa cerita yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu cerita sudah ada duluan. Coba tuh bagaimana tuh kira-kira. Hebat ya tuh. Hebat. Dan itu menjadi kenyataan. Kalau kita kan enggak. Ya, kita punya apa namanya tetangga. Tetangga kita putih. Ya, tetangga kita putih. Kemudian ketika putih, ayahnya putih, ibunya putih. Ngomong nih. Oh, liatin nih nanti nih. Anak kita nih ganteng, putih, bersih. Kenapa? Ayahnya putih, ibunya putih. Begitu kan? Pas lahir. Auzubillahimindzalik. Itu glowing, hitam. Wah, siapa yang tahu? Itu semua rencana. Semua rencana Allah. Gitu. Cuma Nabi Muhammad SAW doang yang cerita sebelum Nabi lahir dan kenyataan sama. Kalau kita nggak bisa mengira-ngira. Kenapa? Nah, kalau kita mah kebanyakan melesetnya. Seperti itu. Udah sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita akhiri, waktunya nih kayaknya Zoom pagi ini kayaknya lebih lama waktunya, dapat bonus kali dari Zoom ya. Bapak lihat waktunya kayaknya lebih dari 40 menit. Nah, videonya diaktifkan semuanya. Videonya diaktifkan dan tidak untuk audio. Cukup di video saja. Udah? Oke, kita ambil gambar dulu ya. Ntar lu Bapak mungkin pakai penutup kepala dulu. Pakai plastik. Pinjam plastik dong. Oh, salah. Mohon maaf, salah. Kalian tahu Jenderal Insinyur Soekarno? Pernah lihat fotonya? Pernah lihat? Nah, ini seperti ini. Ya. Yang lain sudah semua? Akmal ganteng, Arya ganteng, Wildan Hibban, Hafiz, sebagai Farinka, Altaf, Humay, Wefia, Rahma, Najma, siapa lagi? Oh, Novel Wildan. Nanti nickname-nya diganti ya. Biar Bapak tahu kalau ini namanya Novel Wildan. Kalau kemarin ada juga tuh yang Bapak ingatnya si Levi. Levi kemarin namanya Ivos. Wih, mana orangnya ya? Ada gak ya? Nah, sekarang di Realme Narzo 30A. Gitu. Ya. Oh ya, Bapak sebelum kita ambil gambar, Bapak mau ngucapin selamat juga untuk Levi. Ya, kemarin disunat. Ya, jadi ada yang baru dalam dirinya Pak Levi. Gitu ya. Yang belum sunat siapa? Ayo. Selain Levi yang belum sunat. Adit udah sunat belum, Dit? Wildan Hibban udah sunat belum? Sudah. Bayumi sudah sunat? Sudah. Ya, yang belum sunat udah kelas 5. Udah kelas 5. Biasanya kelas 6 itu sudah mulai baligh. Nah, sholatnya udah wajib, berarti yang belum sunat harus disunat. Ihsan sunat, San. Ya, San ya.
Oh, udah. Ya udah. Senyum Pepsoden. Kita ambil gambar. Mohon maaf Bapak lupa screenshot pencet apa ya? Bapak lupa nih. Udah lama kita nggak nge-zoom. Kasih tahu dong. Nggak tahu aku ya ada. Ada ya? Nggak tahu ya? Oh ya sudah Nggak bisa, tahu. sudah bisa. Sudah bisa. Cari di Google aja, Pak. Oke, ya. Udah ya. 4. Apa? Enggak. Agak gaptek nih. Lupa soalnya udah lama nggak buka-buka laptop. Udah. Oke, senyum Pepsoden sekali lagi. Sudah. Nah, wih, cakep-cakep, cantik-cantik. Sudah ya. Dan sebelum kita akhiri, mudah-mudahan teman-teman kita yang ke dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga Allah berikan kesehatan yang sempurna dan Allah jauhkan dari fitnah. Seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doa bersama-sama membaca surah Al-Asr dan juga doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal Lazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa haqqi wa tawasaw bis sabr. tawasaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu. wa atubu ilaihim. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga buat wali murid yang mungkin dan Bapak yakin juga sambil mendengarkan pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.